Pada tahun 1980-an, di tengah keramaian yang menyelimuti jalan-jalan dan pasar, ada satu nama yang mencuat dengan cepat dan membuat gemetar setiap orang yang mendengarnya. Matt Pecci. Nama ini seolah menjadi mantra yang menandakan sebuah dunia yang tidak banyak diketahui orang. Matt Pecci, dengan peci hitamnya yang khas, adalah sosok yang dikenal di kalangan orang-orang yang merasakan ketidakpastian dan kekhawatiran dari sisi gelap ibu kota. Matt Pecci bukan sekadar nama, dia adalah legenda. Dengan tubuhnya yang kekar dan wajahnya yang keras, Matt memancarkan aura kekuatan dan kebijakan. Tatapan matanya tajam dan penuh perhitungan, seolah setiap gerakan yang dia lakukan sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dia bukanlah perampok biasa. Di dalam dunia kejahatan Jakarta, Matt Pecci dikenal sebagai maestro yang mahir dalam seni perampokan. Dia tidak hanya melakukan aksinya dengan sembarangan, tetapi dengan cara yang sangat terencana dan profesional. Ia selalu memilih target dengan cermat. Gedung-gedung mewah yang menjulang tinggi, toko-toko emas yang memancarkan kemewahan, hingga bank-bank besar yang menyimpan kekayaan dalam jumlah besar menjadi sasaran utamanya. Strategi Matt Pecci sangatlah cerdas. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan aksinya dan memahami betul pola-pola yang ada di sekelilingnya. Dia mempelajari setiap detail, dari sistem keamanan yang ada di gedung hingga kebiasaan pegawai bank atau penjaga toko. Dengan ketelitian ini, Matt Pecci bisa menghindari jebakan yang mungkin menjeratnya dan memastikan aksinya berjalan dengan sukses. Meskipun dia memiliki kode moral, bukan berarti Matt Pecci adalah sosok yang lembut. Mereka yang mencoba menghalangi jalan atau merintangi aksinya akan merasakan sisi lain dari dirinya. Matt Pecci tidak segan-segan menunjukkan kekuatan dan kemampuannya dalam situasi-situasi yang mengancam keselamatannya. Dalam dunia yang keras ini, Matt Pecci dikenal sebagai sosok yang mampu membuat lawan-lawannya berpikir dua kali sebelum berani menghadapi dirinya. Kehidupan Matt Pecci adalah campuran dari keahlian, kekuatan, dan prinsip yang kuat. Di mata banyak orang, dia adalah sebuah misteri, seorang tokoh legendaris yang menakutkan sekaligus dikagumi. Dan dalam setiap pergerakannya, Matt Pecci selalu meninggalkan jejak yang sulit untuk dilupakan, membuatnya terus dikenang sebagai salah satu nama paling berpengaruh dalam sejarah kejahatan Jakarta. Pada awal tahun 1943, di sebuah desa kecil yang tenang di Leuwigong, Garut, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi legenda di Jawa Barat. Anak itu diberi nama Mamat bin Sutomo, putra dari pasangan Sutomo dan Rukiah. Keluarga Sutomo adalah salah satu keluarga terpandang di desa tersebut. Sutomo, sang ayah, adalah seorang petani yang dihormati, sementara Rukiah, ibunya, dikenal sebagai sosok yang lembut dan penuh kasih sayang. Sejak kecil, Mamat dikenal sebagai anak yang cerdas dan lincah. Ia sering membantu ayahnya di sawah, dan di bawah bimbingan ibunya, ia belajar membaca dan menulis. Kehidupan Mamat tampak berjalan normal, layaknya anak-anak desa pada umumnya. Namun, ada satu hal yang membedakan Mamat dari teman-temannya. Sebuah peci hitam yang selalu dikenakannya kemanapun ia pergi. Peci itu adalah pemberian dari kakeknya, seorang ulama yang disegani di Garut. Kakeknya selalu berpesan, "Nak, peci ini adalah lambang kehormatan dan kebanggaan keluarga kita. Pakailah selalu dengan rasa tanggung jawab." Namun, kehidupan Mamat mulai berubah ketika ia menginjak usia remaja. Pada tahun 1958, ketika usianya baru menginjak 15 tahun, ayahnya, Sutomo, meninggal dunia akibat sakit yang berkepanjangan. Kehilangan sang ayah menjadi pukulan berat bagi Mamat. Sebagai anak sulung, ia merasa bertanggung jawab untuk menggantikan peran ayahnya sebagai kepala keluarga. Namun, beban tanggung jawab yang tiba-tiba menghampiri di usia yang begitu muda membuat Mamat mulai merasakan tekanan hidup. Mamat yang dulu dikenal sebagai anak yang ceria, perlahan berubah menjadi pribadi yang pendiam dan penuh kemarahan. Di saat yang sama, pengaruh lingkungan mulai mengambil alih kehidupannya. Mamat mulai bergaul dengan orang-orang yang terlibat dalam dunia kejahatan kecil-kecilan. Pada awalnya,
Ia hanya melakukan pencurian kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, Mamat semakin dalam terjerumus ke dalam dunia hitam. Di masa remaja Mat Peci, kampung halamannya adalah tempat di mana segala kenangan pertama kali dimulai. Disinilah dia bertemu dengan Ais, seorang wanita yang mencuri hatinya dengan keindahan dan kebaikannya. Hubungan mereka bukan hanya sekadar cinta biasa. Itu adalah ikatan yang mendalam dan penuh makna. Mereka berbagi impian tentang masa depan yang bahagia bersama, penuh dengan rencana dan harapan. Namun, kebahagiaan mereka terhalang oleh penolakan dari orang tua Ais. Keluarga Ais memiliki harapan dan rencana yang berbeda untuk putri mereka, dan mereka tidak menyetujui hubungan tersebut. Keputusan ini menjadi pukulan telak bagi Mat Peci. Kekecewaan dan kepedihan yang dirasakannya adalah sesuatu yang mendalam dan menyakitkan. Perasaan ini menimbulkan rasa frustrasi yang luar biasa, membuatnya merasa seolah-olah semua harapannya telah hancur dalam sekejap. Menyadari bahwa dia tidak dapat mengubah pandangan keluarga Ais, Mat Peci memilih untuk mengambil langkah besar demi mengubah nasibnya. Dia memutuskan untuk merantau ke Bandung, sebuah kota yang menawarkan kesempatan baru dan kemungkinan untuk memulai hidup dari awal. Di Bandung, dia memulai babak baru dalam hidupnya dengan bekerja sebagai calo karcis bioskop di kawasan Cicadas. Meskipun pekerjaan tersebut tidak bergengsi, bagi Mat Peci itu adalah langkah pertama untuk mengubah arah hidupnya dan mencari peluang baru. Setiap hari, Mat Peci menawarkan karcis kepada calon penonton bioskop Liberty, Tahaja, dan taman hiburan. Meski bekerja keras, penghasilannya sebagai calo tiket bioskop tidak mampu mengubah keadaan ekonominya secara drastis. Uang yang didapatkan seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara impian dan harapan Mat Peci masih jauh dari jangkauan. Dengan tekad dan harapan, ia terus berjuang, berharap suatu saat nanti kehidupan yang lebih baik akan menghampirinya. Pada tahun 1970, Mat Peci merasa muak dengan kehidupan monoton dan keterbatasan yang dihadapinya. Ia mulai bergaul dengan kelompok preman di kawasan Cicadas, dan seiring waktu, ia terjerumus ke dalam dunia kejahatan. Mulanya, ia terlibat dalam tindak pidana kecil seperti pencurian dan perampokan kecil. Namun, keterampilan dan keberaniannya membuatnya cepat dikenal di kalangan preman. Mat Peci mulai terlibat dalam kejahatan yang lebih serius, seperti pemerasan dan penjualan barang curian. Ia memanfaatkan jaringan dan koneksinya untuk memperluas jangkauan operasinya, terlibat dalam berbagai jenis kejahatan, mulai dari perampokan bersenjata hingga penipuan. Kehidupan kriminalnya tidak berlangsung mulus. Mat Peci seringkali berurusan dengan polisi dan akhirnya tertangkap. Kegiatan kriminalnya membawanya masuk dan keluar dari penjara, yang menjadi bagian dari rutinitas hidupnya. Selama berada di dalam penjara, Mat Peci menghabiskan waktu untuk mempelajari berbagai teknik dan ilmu kebal. Latihan fisik dan pelajaran tentang teknik pertahanan diri ini membangkitkan rasa percaya dirinya, membuatnya semakin nekat dalam melakukan aksi kriminal di luar penjara. Setelah bebas, ia sering kembali ke dunia kejahatan dengan cara yang lebih agresif. Kepercayaan diri dan keberanian yang didapat dari ilmu kebal membuatnya semakin berani menghadapi risiko. Namun, tindakan nekatnya seringkali membawa konsekuensi berat. Meski sering keluar masuk penjara, Mat Peci tetap melanjutkan kehidupan kriminalnya, terjebak dalam siklus yang sulit diputuskan. Mat Peci semakin berani. Suatu hari, ia memutuskan untuk melakukan aksi yang sangat berisiko, merampas senjata api dari seorang polisi berpangkat Sersan 1 di Jakarta. Ia merencanakan aksi ini dengan hati-hati, percaya bahwa pistol polisi tersebut akan memberinya keuntungan besar dalam dunia kejahatan yang semakin brutal. Mat Peci memilih malam hari sebagai waktu pelaksanaan rencananya. Ia mengamati jadwal patroli dan rute yang sering dilalui oleh Sersan 1 tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Mat Peci menyamar sebagai pengemudi taksi yang seolah-olah sedang mencari penumpang.
Ketika Sersan satu tersebut berada di lokasi yang relatif sepi, Mat Peci menghampirinya dengan mobilnya. Ia berpura-pura membutuhkan bantuan dan meminta Sersan satu untuk berhenti sejenak. Sersan satu yang sudah terbiasa membantu warga tidak curiga dan menghampiri mobil tersebut. Mat Peci dengan cepat keluar dari mobil, dan dalam sekejap, ia melumpuhkan Sersan satu dengan serangan mendadak. Dengan keahlian dan kekuatan yang didapat dari pengalaman dan latihan, ia dengan mudah merebut pistol yang dikenakan oleh polisi. Meski Sersan satu sempat berusaha melawan, Mat Peci berhasil merampas senjata api itu dan segera melarikan diri. Setelah peristiwa tersebut, Mat Peci merasa memiliki kekuatan baru. Pistol itu menjadi simbol kekuatan dan kontrol yang lebih besar atas dunia kejahatan. Dengan pistol rampasan tersebut, Mat Peci memulai era baru dalam dunia kejahatannya. Senjata api tersebut memberinya kepercayaan diri yang tinggi dan menambah keberaniannya dalam melakukan tindakan kriminal. Reputasinya sebagai penjahat kejam dan sadis semakin dikenal luas. Mat Peci tidak segan-segan menggunakan pistolnya. Dalam setiap perampokan, ia menunjukkan sifat brutalnya dengan menembak mati para korbannya jika mereka mencoba melawan atau jika situasi terasa menegang. Kejam dan tanpa belas kasihan, Mat Peci menjadikan setiap aksi perampokan sebagai kesempatan untuk menegakkan kekuasaannya dan menambah ketakutan di hati masyarakat. Jejak kejahatannya menyebar luas ke berbagai wilayah, termasuk Bandung, Cirebon, Sukabumi, dan daerah sekitarnya. Ia tidak hanya merampok bank dan toko, tetapi juga terlibat dalam perampokan rumah dan pemerasan terhadap pengusaha lokal. Aksinya yang mengerikan menciptakan suasana ketakutan dan kekacauan di berbagai tempat yang ia singgahi. Keberaniannya dalam beraksi dan kekejamannya dalam menghadapi korban membuatnya menjadi musuh utama bagi pihak kepolisian. Meskipun pihak berwenang berusaha keras untuk menangkapnya, Mat Peci selalu berhasil menghindar, setidaknya untuk sementara waktu. Keberhasilannya dalam melarikan diri setelah setiap aksi semakin menambah ketenaran dan kekejamannya di kalangan kriminal dan masyarakat. Pada 10 September 1977, Mat Peci melancarkan salah satu aksi terbesarnya dan paling menggegerkan. Hari itu, siang yang cerah berubah menjadi momen ketegangan dan kekacauan di pusat kota Bandung. Mat Peci telah memantau bank karya pembangunan di Jalan Haripan selama beberapa hari. Ia mengetahui jadwal pengambilan uang oleh karyawan bank dan berencana melakukan perampokan yang penuh risiko. Pistol yang telah direbut dari polisi memberinya keberanian untuk melancarkan aksi tersebut dengan penuh perhitungan. Sekitar pukul 12 siang, suasana di depan bank tampak tenang. Mat Peci, yang menyamar dengan topi dan kacamata hitam, memposisikan dirinya di tempat strategis, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ketika karyawan bank yang baru saja mengambil uang keluar dari bank dan menuju mobil dinas, Mat Peci melancarkan aksinya. Dengan pistol di tangan, Mat Peci mendekati karyawan tersebut dengan cepat dan tanpa ragu. Dalam situasi yang penuh ketegangan, Mat Peci mengarahkan pistolnya ke arah karyawan dan menembak mati tanpa peringatan. Aksi brutal ini menyebabkan kepanikan di sekitar lokasi, dan suara tembakan menarik perhatian orang-orang di sekitar. Setelah menembak mati karyawan tersebut, Mat Peci dengan cepat merebut tas berisi uang yang baru diambil dan melarikan diri ke arah ganggang sempit yang telah ia rencanakan sebelumnya. Kekacauan yang disebabkan oleh aksi brutal ini memicu serangkaian reaksi dari pihak kepolisian dan masyarakat setempat. Warga yang menyaksikan kejadian itu segera melaporkannya, dan polisi dikerahkan untuk mengejar Mat Peci. Namun, Mat Peci telah merencanakan jalur pelarian dengan baik dan berhasil menghindari pengejaran polisi. Ia menggunakan berbagai teknik yang telah dipelajarinya untuk melarikan diri dan bersembunyi di lokasi yang sulit dijangkau. Meskipun upaya pengejaran intensif dilakukan, Mat Peci tetap berhasil lolos dari penangkapan dalam waktu singkat. Pada 25 Januari 1978, Mat Peci kembali melakukan aksi yang mengguncang Bandung dengan brutalitas yang tak tertandingi. Saat itu, siang hari di Jalan Pasir Kaliki, sebuah kawasan yang relatif tenang namun strategis. Mat Peci,
yang telah memantau lokasi tersebut selama beberapa waktu, mengetahui bahwa pasangan suami istri yang baru saja turun dari becak membawa sejumlah uang tunai yang mereka ambil dari tempat lain. Kedua orang tersebut, seorang pria dan wanita yang dikenal sebagai pasangan suami istri pedagang kecil, baru saja kembali dari belanja di pasar dan menurunkan uang di rumah mereka di Jalan Pasir Kaliki nomor 24. Posisi rumah mereka tidak jauh dari pos polisi, namun Mat Peci yakin bahwa tindakannya tidak akan terdeteksi dengan cepat. Mat Peci memilih waktu yang tepat ketika pasangan tersebut baru saja turun dari becak dan sedang mengangkat tas berisi uang menuju rumah mereka. Dalam kesunyian siang hari, Mat Peci muncul dari sudut gelap jalan, menyamar dengan topi dan masker untuk menyembunyikan identitasnya. Dengan pistol yang selalu siap di tangannya, Mat Peci mendekati pasangan suami istri tersebut. Tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk bereaksi, ia mengarahkan pistolnya dan menembak mati keduanya. Tembakan brutal tersebut mengejutkan lingkungan sekitar, dan suara tembakan menyebar dengan cepat ke pos polisi terdekat. Setelah berhasil merebut tas berisi uang yang menjadi targetnya, Mat Peci melarikan diri dengan cepat. Ia tahu bahwa kecepatan dan rencananya untuk melarikan diri adalah kunci untuk menghindari penangkapan. Dengan jalan-jalan yang telah ia pelajari sebelumnya, Mat Peci menggunakan ganggang sempit dan rute tersembunyi untuk menghindari patroli polisi yang segera dikerahkan setelah laporan diterima. Kejadian tersebut menciptakan kepanikan di kawasan Jalan Pasir Kaliki. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut melaporkan secara segera kepada pihak berwenang, dan pos polisi terdekat mulai melakukan pencarian. Meskipun mereka berusaha keras, Mat Peci yang sangat berpengalaman dalam melarikan diri berhasil menghindari pengejaran untuk sementara waktu. Setelah aksi brutal Mat Peci pada 25 Januari 1978, di mana ia menembak mati pasangan suami istri di depan rumah mereka dekat pos polisi, masyarakat Bandung menjadi gempar dan geram. Kejadian tersebut menambah ketegangan dan ketidakpastian di kota. Sebagai respons, Polrestabes Kota Bandung, dipimpin oleh Brigjen Pol Tony Sugiarto, membentuk tim khusus untuk menangkap Mat Peci. Tim ini terdiri dari anggota berpengalaman yang segera melaksanakan penyelidikan mendalam, mengumpulkan bukti, dan memanfaatkan teknologi serta jaringan informan untuk melacak pelarian Mat Peci. Dengan tekad dan komitmen tinggi, Brigjen Pol Tony Sugiarto memimpin operasi untuk mengakhiri teror dan mengembalikan rasa aman di masyarakat. Sementara itu, Mat Peci tinggal di sebuah kamar di kawasan pelacuran di Cicadas. Di tempat tersebut, ia secara tak terduga bertemu dengan Ais, mantan kekasihnya, yang telah melarikan diri dari kampung halamannya dan terjerumus ke dunia pelacuran. Pertemuan ini membangkitkan kembali perasaan mereka satu sama lain. Cinta mereka bersemi kembali, dan meskipun kehidupan mereka penuh kesulitan dan risiko, mereka memiliki cita-cita untuk menikah dan membangun masa depan bersama. Mat Peci dan Ais sempat merencanakan sebuah pelarian singkat untuk melepaskan diri dari rutinitas keras mereka. Mereka pergi bertamasya ke Danau Cangkuang di Garut, menikmati beberapa hari kebersamaan di tempat yang tenang, dan berusaha membayangkan kehidupan baru yang lebih baik. Selama perjalanan mereka ke Danau Cangkuang, Mat Peci dan Ais merasakan momen-momen langka kebahagiaan dan ketenangan. Mereka menaiki rakit untuk menyeberang danau yang tenang, dikelilingi oleh pemandangan alam yang mempesona. Suasana sore yang damai memberikan latar belakang yang sempurna bagi keduanya untuk melupakan sejenak kesulitan hidup mereka. Di atas rakit, Mat Peci dan Ais duduk berdampingan, menikmati hembusan angin sejuk dan gemericik air danau. Ais memegang tangan Mat Peci dengan lembut, sementara Mat Peci memandangnya dengan penuh kasih sayang. Cahaya matahari yang memantul di permukaan danau menciptakan kilauan romantis, menambah keindahan momen mereka. Saat rakit mendekati Candi Cangkuang yang berdiri megah di pulau kecil di tengah danau, mereka berdua merasa seolah-olah terpisah dari dunia luar. Dengan latar belakang candi yang bersejarah dan pemandangan alam yang menenangkan, Mat Peci dan Ais duduk di dekat candi, berbicara tentang masa depan mereka. Di bawah langit yang mulai gelap,
Dengan bintang-bintang mulai bersinar di atas mereka, mereka saling berjanji untuk menikah. Mereka membayangkan sebuah kehidupan bersama yang penuh cinta dan kebahagiaan, jauh dari kekacauan dan bahaya yang mereka hadapi sehari-hari. Janji mereka di Candi Cangkuang menjadi simbol harapan dan cinta mereka yang kuat. Namun, mereka lupa pada mitos lokal yang memperingatkan agar tidak menyeberang dengan rakit menuju candi. Mitos tersebut mengatakan bahwa jika sepasang kekasih melintasi danau dengan rakit, hubungan percintaan mereka akan berakhir dengan putus. Mat Peci dan Ais, yang sedang mabuk cinta, tidak memperhatikan mitos tersebut. Mereka hanya fokus pada janji pernikahan dan impian masa depan mereka. Sementara itu, di balik bayangan malam, polisi yang menyamar sebagai pengunjung biasa sudah mengintai mereka. Pihak berwenang, yang sangat menaruh perhatian pada keberadaan Mat Peci, telah mendapatkan informasi tentang rencana perjalanan mereka ke Candi Cangkuang. Saat Mat Peci menyadari bahwa dirinya sedang diintai, rasa takut dan cemas mulai merasuki dirinya. Gejala ketegangan ini semakin jelas ketika ia melihat tanda-tanda bahwa pihak berwenang semakin mendekat. Mat Peci tahu bahwa posisinya semakin terancam, dan ia harus mengambil langkah cepat untuk melarikan diri. Dengan hati berdebar, Mat Peci memutuskan untuk meninggalkan Ais dan melarikan diri ke kampung halamannya di Leuwigong. Ia merasa tidak bisa lagi berada di Cicadas, tempat yang kini penuh dengan risiko dan ancaman. Dalam keadaan panik, ia memilih untuk berganti-ganti kendaraan umum untuk menghindari jejak yang mudah terdeteksi. Mat Peci menaiki berbagai jenis kendaraan, dari bus antar kota hingga angkutan umum lokal, dengan penuh kewaspadaan. Setiap kali ia berpindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain, rasa cemas semakin membebani pikirannya. Ia sering menoleh ke belakang, khawatir bahwa pihak berwenang atau pengintai mungkin mengikuti jejaknya. Perasaan paranoia semakin meningkat, dan setiap suara di sekitar terasa mencurigakan. Saat kendaraan yang dinaikinya berhenti di setiap pemberhentian, Mat Peci cepat-cepat mencari tempat berlindung, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Dengan setiap perubahan kendaraan, ia merasa seperti langkah-langkah pelariannya semakin berisiko, dan rasa takut semakin menguasai dirinya. Ketika Mat Peci tiba di Jalan Kadungora, Leles, ia langsung merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Di sana, ia mendapati polisi tengah melakukan razia, yang membuatnya sangat takut akan kemungkinan tertangkap. Dengan perasaan cemas yang mencekam, Mat Peci memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan segera turun dari kendaraan umum yang digunakannya. Ia melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati menuju stasiun Leles. Setiap langkah terasa penuh waspada, dan Mat Peci terus-menerus melihat sekeliling, khawatir jika ada polisi atau pengintai yang mungkin mengikuti jejaknya. Sesampainya di stasiun Leles, ia merasa sedikit lega karena berada di kerumunan orang dan jauh dari razia yang sedang berlangsung di jalan. Di stasiun Leles, Mat Peci mencari jadwal keberangkatan kereta dengan cepat dan naik ke kereta yang menuju stasiun Leuwigong. Dalam perjalanan menuju stasiun tersebut, perasaan takut dan cemas masih terus menyertainya. Setiap hentakan kereta dan perubahan pemandangan luar jendela hanya menambah rasa khawatir yang mengganggu pikirannya. Di dalam kereta api yang melaju kencang, Mat Peci berusaha menutupi wajahnya dengan topi, berdoa agar pihak kepolisian tidak mengenalinya. Suasana dalam kereta penuh dengan keriuhan, namun Mat Peci merasakan ketegangan yang mencekam. Saat kondektur mendekat, memeriksa tiket para penumpang satu persatu, Mat Peci merasakan jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rasa panik menyelimutinya saat kondektur semakin dekat. Langkah-langkahnya menggema di lorong kereta yang sempit. Ruangan yang biasanya dipenuhi suara deru mesin dan gumaman penumpang kini terasa menyesakkan dan mencekam. Ketika kondektur mendekat, wajahnya terlihat semakin jelas di bawah cahaya lampu yang bergetar. Matanya yang penuh ancaman membuat rasa takut semakin membara dalam diri Mat Peci. Kesadaran bahwa dia terpojok tanpa jalan keluar membuatnya merasa seolah-olah napasnya terhenti. Dalam situasi penuh tekanan itu, Mat Peci memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berisiko.
Tanpa waktu untuk berpikir, dia melompat keluar dari kereta dengan keputusan nekat yang didorong oleh ketidakberdayaan. Suara deru angin dan teriakan panik memecah keheningan malam saat tubuhnya meluncur keluar dari jendela yang terbuka. Tubuhnya melayang di udara, dan dalam hitungan detik, dia merasakan kekosongan yang mengerikan sebelum akhirnya mendarat dengan keras di tanah yang dingin dan kasar. Rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya seperti api yang membakar. Suara gemerincing tulang dan perasaan terhempas menjadi satu dengan teriakan nyeri yang tak bisa ia tahan. Kegelapan malam semakin menambah suasana mencekam saat dia terguling di tanah. Tubuhnya terasa berat dan lemah. Rasa dingin dari tanah yang basah semakin memperburuk rasa sakit yang dia rasakan. Matt Pecci, dengan rasa sakit yang mendera, melanjutkan perjalanan menyusuri rel kereta api yang tampak kosong. Langkahnya terseok-seok, namun tekadnya untuk melarikan diri membuatnya terus bergerak. Saat Matt Pecci melanjutkan perjalanan melewati pematang sawah, ia tiba-tiba berpapasan dengan seorang warga desa yang tampak terkejut melihatnya. Warga itu, mengenali sosok yang sedang melintasi jalur pedesaan itu, segera merasa curiga. Tanpa membuang waktu, ia cepat-cepat pulang dan melaporkan penampakan Matt Pecci kepada aparat desa. Ketegangan meningkat saat Matt Pecci tidak menyadari bahwa identitasnya telah tercium. Dengan terburu-buru, ia melanjutkan perjalanan hingga ia mendekati stasiun Leuigong. Anggota Banpol bernama Entik, dengan senjata kart Gustav CG-45 yang dipegang teguh, bekerja sama dengan Sersan Bana untuk mencari dan mengintai Matt Pecci. Mereka bergerak dengan hati-hati, berusaha menjaga kerahasiaan pergerakan mereka. Entik, dengan pengalaman dan ketajaman instingnya, memimpin pencarian di area pematang sawah, sedangkan Sersan Bana memantau dari titik yang strategis, siap memberikan bantuan jika diperlukan. Suasana semakin tegang saat mereka mendekati lokasi yang diperkirakan sebagai tempat terakhir Matt Pecci terlihat. Setiap suara kecil, seperti dedaunan yang bergesekan atau suara kaki melangkah, menjadi perhatian penuh mereka. Entik dan Sersan Bana menyusuri jalur dengan cermat, bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Kegelapan malam dan suasana mencekam menambah tantangan pencarian mereka. Sementara Matt Pecci, yang belum menyadari kedekatan para pengejarnya, berusaha keras untuk sembunyi di gudang kosong dekat stasiun Leuigong. Dalam kesakitan dan keputusasaan, Matt Pecci teringat wajah kekasihnya, Ais, yang kini hanya menjadi kenangan pahit dari masa lalu. Saat ia melamun, ia tidak menyadari bahwa Sersan Bana dan Entik sedang mengendap-endap mendekati stasiun. Suasana di sekelilingnya semakin menegangkan. Tiba-tiba, Entik dan Bana menyergapnya dari kegelapan malam. Matt Pecci yang terkesiap segera mencabut pistol dari balik jaketnya, berusaha membela diri. Namun, sebelum ia sempat menembakkan pistolnya, timah panas dari senjata Entik sudah menghujani tubuhnya. Matt Pecci ambruk bersimbah darah, terjatuh di gudang kosong dekat stasiun Leuigong. Dengan rasa sakit yang mengerikan, Matt Pecci terbaring di tanah, tubuhnya dihujani oleh 5 peluru yang menyisakan jejak darah di sekitar. Dalam kepanikan dan kepedihan yang melanda tubuhnya, Matt Pecci mencoba mencari penghiburan di dalam kenangan. Wajah kekasihnya, Ais, muncul dalam bayangan pikirannya. Ia mengingat senyum lembut Ais, mata yang penuh kasih, dan momen-momen indah yang mereka habiskan bersama. Kenangan-kenangan itu terasa semakin cerah di tengah kegelapan malam yang mengerikan, seolah Ais adalah satu-satunya hal yang bisa memberi sedikit kehangatan di tengah kedinginan tubuhnya. Namun, bayangan Ais semakin menjauh. Kegelapan dan kesunyian malam menyelimuti tubuh Matt Pecci, sementara suara langkah kaki Entik dan Sersan Bana yang mendekat terasa semakin menekan. Mereka berdiri tidak jauh, mengawasi dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan, menambah suasana yang semakin menegangkan. Matt Pecci yang kesakitan berusaha keras untuk memusatkan pikirannya. Dalam keputusasaan, dia mengangkat pistolnya dengan tangan yang bergetar. Tatapan matanya penuh dengan tekad yang hampir putus asa,
berusaha mencari celah untuk membalas dendam atau setidaknya melawan sebelum nyawanya hilang. Namun pistolnya terasa seakan terhenti di tengah perjalanan, bagaikan sebuah kesalahan yang fatal. Sersan Bana, dengan ketenangan yang dingin dan tanpa emosi, mengamati setiap gerakan Mat Peci. Dengan keterampilan dan latihan yang tajam, Sersan Bana menilai waktu yang tepat untuk bertindak. Saat Mat Peci mengarahkan pistolnya dengan tangan yang bergetar, Sersan Bana dengan cepat merespons. Dalam sekejap mata, sebuah suara tembakan itu menembus keheningan malam dan menggema seperti dentuman petir. Peluru dari pistol Sersan Bana menghunjam kepala Mat Peci dengan kekuatan yang luar biasa. Wajah Mat Peci yang keras dan penuh perhitungan tiba-tiba terdistorsi dalam ekspresi terakhir dari kengerian dan ketidakpercayaan. Kepala Mat Peci meledak dalam semburan darah dan daging, seolah memecah kegelapan malam dengan pemandangan yang mengerikan. Tubuhnya terkulai di lantai dengan bunyi berat yang mengerikan, meninggalkan jejak darah yang mengalir ke seluruh ruangan. Kegelapan dan keheningan yang segera mengikuti hanya menambah kesan kematian yang mencekam. Dalam kekosongan itu, Mat Peci berbaring di atas genangan darahnya sendiri, dan suasana yang tadinya dipenuhi ketegangan kini dipenuhi dengan keheningan yang mencekam dan menakutkan. Sersan Bana berdiri di tengah-tengah kekacauan yang baru saja terjadi, tatapannya tetap dingin dan tak berperasaan. Suasana mencekam di ruangan itu seakan menelan segala harapan dan impian Mat Peci, meninggalkannya sebagai sosok yang menjadi bagian dari kegelapan malam Jakarta yang tak pernah tidur. Pada 4 Februari 1978, suasana di sekitar stasiun Leuigong dipenuhi dengan ketegangan dan kebisingan. Cuaca dingin malam menambah suasana mencekam yang menyelimuti area tersebut. Di antara hiruk-pikuk dan lampu jalan yang berkedip, kisah tragis Mat Peci mencapai akhir yang kelam. Kehidupan Mat Peci berakhir di malam itu dengan tragis, meninggalkan jejak darah yang mencemari lantai dan kenangan yang tak terlupakan. Di sekitar stasiun Leuigong, cerita tentang Mat Peci dan akhir hidupnya menjadi bagian dari legenda urban yang menakutkan, membekas dalam ingatan banyak orang sebagai kisah yang mengingatkan akan kegelapan dan bahaya di dunia yang penuh dengan kejahatan. Kematian Mat Peci bukan hanya menandai akhir dari perjalanan hidup seorang penjahat legendaris, tetapi juga meninggalkan jejak yang mencekam di kota yang tidak pernah tidur. Cerita tentang Mat Peci menggambarkan bagaimana keteguhan hati dan tekad untuk mengubah nasib bisa mendorong seseorang untuk mengejar impian. Namun, perjalanan hidupnya juga menunjukkan bahwa tanpa arah yang benar, tekad tersebut bisa menyimpang menjadi tindakan yang merugikan. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya prinsip dan moral dalam kehidupan. Meskipun Mat Peci memiliki kode moral tertentu dalam kejahatannya, ini menunjukkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan tanggung jawab dan batasan yang jelas. Keputusan untuk terjun ke dunia kejahatan dan terlibat dalam tindakan kriminal membawa konsekuensi serius, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini menekankan pentingnya membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab, serta memahami dampak jangka panjang dari tindakan kita. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi jalan hidup seseorang, dan pilihan untuk bergabung dengan kelompok yang salah atau terjerumus dalam perilaku negatif bisa mengubah arah hidup. Ini menekankan pentingnya memilih lingkungan dan teman yang positif, serta mendukung perkembangan pribadi. Mat Peci menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya, namun memilih jalur kejahatan sebagai solusi menunjukkan kurangnya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. Menyelesaikan masalah dengan cara yang benar dan positif adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan jangka panjang. Keberanian dan kepercayaan diri yang dimiliki Mat Peci, meskipun mengesankan, digunakan untuk tujuan yang merugikan. Ini mengingatkan kita bahwa keberanian harus diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, bukan untuk merugikan orang lain. Mat Peci dikenal karena kemampuannya dalam merencanakan aksinya dengan cermat. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan persiapan yang matang sangat penting dalam mencapai tujuan, tetapi harus digunakan untuk hal-hal yang benar dan etis. Secara keseluruhan,
Kisah Mat Peci adalah pengingat bahwa setiap tindakan, keputusan, dan langkah hidup membawa konsekuensi. Memilih jalan yang benar dan bertanggung jawab adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.